nggak sih kamu mikir, kenapa orang Jepang sering banget dianggap super cerdas? Dari teknologi, robot, anime, sampai kualitas pendidikannya, mereka tuh kayak selalu satu langkah di depan. Tapi pertanyaannya, emang mereka lahir udah jenius atau ada faktor lain ya? Nah, banyak banget penelitian yang ngebongkar hal ini. Dan kabar baiknya, rahasianya bisa kita tiru juga. Jadi, siap belajar bareng? Penelitian ekonomi di Jepang nunjukin kalau keluarga dan latar belakang sosial tuh punya pengaruh gede banget ke prestasi anak. Jadi gini, orang tua di Jepang biasanya investasi besar dalam pendidikan. Bukan cuma soal duit ya, kayak bayar les tambahan atau beli buku. Tapi juga soal dukungan emosional dan dorongan buat belajar yang serius. Hasil penelitian Masakazu Hojo bilang, faktor keluarga juga lebih mengaruh dibanding fasilitas sekolah itu sendiri. Jadi intinya, anak-anak Jepang gak lahir langsung pintar, tapi mereka punya sistem dukungan keluarga yang konsisten. Pesannya buat kita, kalau lingkungan rumah kita suportif, semangat belajar pasti lebih gampang kebangun. Dan kalau kamu mungkin ngerasa dukungan keluarganya belum maksimal, kita bisa cari cara lain. Komunitas belajar, teman seperjuangan, atau bahkan mentor online. Yang penting ada support system. Lanjut, ada penelitian dari Motegi dan Oikawa yang fokus ke kualitas pengajaran. Menariknya, ternyata bukan cuma soal berapa jam murid belajar, tapi gimana cara guru ngajarin yang bikin beda. Misalnya, kurikulum di Jepang sempat ngurangin jam pelajaran matematika, tapi ternyata efeknya nggak selalu negatif. Kalau gurunya berkualitas, anak-anak tetap bisa perform bagus. Artinya apa? Guru yang bisa bikin murid paham, bukan cuma hafal, itu kuncinya. Di Jepang, guru dihormati banget, bahkan sampai ada istilah sensei, yang artinya bukan sekedar profesi, tapi panutan. Kita bisa belajar dari sini. Kalau guru atau dosen kita mungkin belum bisa ngeklik, coba cari gaya belajar lain dari YouTube, komunitas belajar, atau kursus online. Kualitas belajar itu nggak cuma datang dari guru di kelas, tapi juga dari usaha kita nyari cara belajar yang cocok. Next, ada studi keren nih dari proyek K-Child di Jepang. Mereka nemuin bahwa punya harapan masa depan alias future hope bikin anak-anak lebih semangat belajar dan hasil akademiknya lebih bagus. Bayangin deh, kalau kamu punya tujuan jelas, kayak mau kuliah di kampus impian, bikin startup atau jadi ilmuwan, otomatis semangat belajarnya beda kan? Anak-anak Jepang yang punya visi jelas lebih rajin belajar. Bukan karena disuruh, tapi karena mereka tahu belajar itu tiket menuju mimpi mereka. Nah, kalau kamu lagi ngerasa stuck atau malas belajar, coba tanya ke diri sendiri. Sebenarnya aku mau jadi apa ya 5 atau 10 tahun lagi? Tujuan itu bisa jadi bahan bakar buat semangat belajar. Selain faktor keluarga, guru, dan motivasi pribadi, jangan lupa budaya. Jepang punya konsep gambaru yang artinya semangat pantang menyerah. Budaya ini bikin orang Jepang terbiasa kerja keras, disiplin, dan gak gampang menyerah walau susah. Bahkan ada ungkapan, kalau gagal, coba lagi. Kalau jatuh, bangkit lagi. Budaya sosial kayak gini akhirnya nyatu dalam sistem pendidikan dan jadi bagian dari pola pikir generasi muda di sana.
Tapi ingat, kerja keras bukan berarti overwork ya. Jepang juga punya masalah kayak stres berlebih atau karoshi, yang artinya kematian karena kerja. Jadi yang bisa kita ambil adalah semangatnya, bukan ekstrimnya. Kita bisa adaptasi dengan kerja keras tapi tetap seimbang sama kesehatan. Penelitian lain nunjukin kalau sektor sekolah juga berpengaruh. Anak-anak di sekolah swasta dengan fasilitas lebih bagus biasanya punya peluang lebih besar. Tapi ini juga balik lagi ya ke dukungan keluarga. Artinya, sistem sekolah bisa memperkuat atau malah memperlebar kesenjangan sosial. Jepang sadar soal ini. Makanya mereka banyak bikin kebijakan biar akses pendidikan lebih merata. Buat kita, artinya ya jangan minder kalau sekolah kita nggak fancy. Karena lagi-lagi, kualitas belajar bukan cuma soal gedung, tapi cara kita memanfaatkannya. Oke, sekarang pertanyaan penting nih, apa yang bisa kita tiru dari Jepang ya? Yang pertama tentunya support system. Kalau keluarga kita belum bisa support penuh, bikin support system sendiri lewat teman atau komunitas belajar. Yang kedua, selalu belajar aktif. Jangan cuma hafalan ya, tapi pahami konsepnya. Cari gaya belajar yang cocok buat kamu. Ketiga, punya mimpi yang jelas. Future Hope bikin motivasi belajar lebih konsisten. Lalu budaya kerja keras dan disiplin. Ambil semangat baru, tapi tetap jaga kesehatan. Selanjutnya, manfaatkan segala peluang. Sekolah atau lingkungan cuma salah satu faktor. Yang paling penting adalah usaha kita memaksimalkan kesempatan. Jadi, orang Jepang cerdas bukan karena faktor genetik semata, tapi karena kombinasi keluarga, guru, motivasi, budaya, dan kesempatan. Dan kabar baiknya, semua itu bisa kita contoh. Kita juga bisa kok jadi generasi yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Ingat, kecerdasan itu bukan soal asal negara, tapi soal mindset dan usaha kita. So, kalau kamu setuju bahwa kita juga bisa kayak orang Jepang, bahkan lebih, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Karena perjalanan jadi versi terbaik dari diri sendiri itu dimulai dari satu langkah kecil. Semangat belajar! See you di video berikutnya ya, Besti!